Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4, kelompok 2 dengan anggota Deborah Michelle, Fathi Yumna, Raden Ajeng Tiara Amirah, dan Syabrina Elzahra akan mempresentasikan materi turunan. Definisi turunan. Turunan merupakan perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut juga sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai f(x) sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x tambah h tutup kurung minus fx per h. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan tata rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Rumus dasar turunan. Beberapa aturan yang ada di dalam turunan fungsi antara lain. Fx sama dengan K diturunkan menjadi f aksen X sama dengan 0. Selanjutnya, Fx sama dengan Ax diturunkan menjadi f aksen X sama dengan A. Dan Fx sama dengan Ax pangkat N diturunkan menjadi f aksen X sama dengan A dikali N dikali X pangkat N min 1. Ada rumus perkalian. Diketahui Fx sama dengan Ux dikali Vx. Maka diturunkannya F aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Rumus pembagian. Diketahui Fx sama dengan Ux per Vx. Turunannya F aksen X sama dengan U aksen dikali V minus U dikali V aksen per V pangkat 2. Contoh soal rumus-rumus dasar turunan. Tentukanlah turunan fungsi dari fx sama dengan 2x dalam kurung x pangkat 4 min 5. Jawabannya, misalkan jika ux sama dengan 2x dan vx sama dengan x pangkat 4 min 5, maka u aksen x sama dengan 2 dan u aksen x dan v aksen x maka sama dengan 4x pangkat 3. Dengan begitu akan didapatkan penjabarannya serta hasilnya. F aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x sama dengan 2 dalam kurung x pangkat 4 min 5 ditambah 2x dalam kurung 4x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 4 min 10 tambah 8x pangkat 4 sama dengan 10x pangkat 4 min 10. Selanjutnya, aplikasi turunan. Materi pertamanya, menentukan gradien garis singgung suatu kurva. Gradien garis singgung M di dalam sebuah kurva Y sama dengan Fx dirumuskan seperti berikut ini. M yaitu gradien sama dengan Y aksen sama dengan F aksen X. Berarti gradien sama dengan turunan pertama fungsi X. Persamaan garis singgung dalam sebuah kurva Y sama dengan Fx di titik singgung X1, Y1 dapat dirumuskan menjadi seperti berikut ini. Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. M-nya ini yaitu turunan pertama fungsi X1. Selanjutnya menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun. Ada dua syarat, yaitu syarat interval fungsi naik, f aksen x-nya lebih dari 0,
yaitu turunan fungsi X-nya lebih dari 0. Syarat kedua yaitu interval fungsi turun, f aksen X-nya kurang dari 0. Selanjutnya, menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya. Jenis nilai stasioner dapat dicari dengan menggunakan turunan kedua dari fungsi tersebut. Jenis nilai stasioner ada 3. Yang pertama nilai maksimum, yaitu f aksen X sama dengan 0 dan f aksen X kurang dari 0. Apabila f aksen X sama dengan 0 serta f aksen X kurang dari 0, maka f aksen X1 merupakan nilai balik maksimum dari fungsi Y sama dengan fx, serta titik X1 f aksen fx merupakan titik balik maksimum dari kurva Y sama dengan fx. Jenis kedua yaitu nilai minimum. F aksen X sama dengan 0 dan F aksen X lebih dari 0. Apabila F aksen X sama dengan 0 dan F aksen X lebih dari 0, maka fx1 merupakan nilai balik minimum dari fungsi Y sama dengan fx, serta titik x1 fx merupakan titik balik minimum dari kurva Y sama dengan fx. Jenis ketiga yaitu nilai belok. F aksen X sama dengan 0 dan F aksen X sama dengan 0. Apabila F aksen X sama dengan 0 serta F aksen X sama dengan 0, maka F aksen X1 merupakan nilai belok dari fungsi Y sama dengan fx, serta titik X1 fx merupakan titik belok dari kurva Y sama dengan fx. Berikutnya yaitu contoh soal aplikasi turunan. Dari kawat yang panjangnya 500 meter akan dibuat kerangka balok yang salah satu rusuknya 25 meter. Jika volume baloknya maksimum, maka panjang dua rusuk lainnya adalah diketahui tadi kawat 500 meter dan salah satu rusuknya 25 meter. Berarti di antara P, L, atau T-nya ini 25 meter. Misalnya, yang 25 meter ini P-nya. Berarti kita nyari dua rusuk lainnya, yaitu L sama T-nya. Karena tadi bahan buat baloknya itu kawat sepanjang 500 meter, berarti 500 meter ini adalah keliling dari balok tadi. Rumus keliling yaitu 4 kali P tambah L tambah T sama dengan 500 meter. Terus dicoret, jadi 125. P-nya tadi udah diketahui kan, 25. P sama dengan 25. Kita masukin. Habis itu 25-nya pindah ruas. Jadi 100. Habis itu T-nya pindah ruas, diminta. Kalau mau ditukar yang ini T, di sini min L, juga sama aja hasilnya. Lalu kita masukkan apa ini? Volume baloknya itu terhadap kita nyatakan sebagai fungsi dari variabel T, karena kita kan nyari L sama T-nya kan. Terus rumus volume itu kan P kali L kali T. Kita masukin P-nya tadi 25, L-nya kita masukin persamaan ini, T-nya T. Jadi 2500 T kurang 25 T kuadrat. Habis itu tadi di soalnya itu yang di saat maksimal kan. Saat maksimal itu saat P aksen T-nya itu sama dengan 0.
2500 jadi 2500 kan. 2500 T jadi 2500. Terus itu 25 kali 2, 50. T tinggal 1, 50 T sama dengan 0. Terus pindah ruas. Terus itu kita bagi 50 bagi 50. Jadi T sama dengan 50. Tinggal kita nyari L-nya. Tinggal dimasukin ke persamaan yang ini, yang tadi. L sama dengan 100 dikurang T sama dengan 100 dikurang 50. L sama dengan 50. Jadi, panjang dua rusak lainnya yaitu L dan T sama dengan 50 dan 50. Yaitu E. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.